Di belakang saya saat ini, aparat kepolisian sedang bekerja. Kami mencoba untuk terus mengawal bagaimana misteri ini segera bisa terpecahkan. Jadi tidak bisa kita katakan meninggal karena kelaparan. Jangan-jangan diracun. Sabtu pagi 28 Oktober 2023, warga Tugu Selatan Koja, Jakarta Utara dikejutkan oleh penemuan jasad seorang pria bernama Hamka berusia 58 tahun dan anaknya yang berusia 11 bulan dalam kondisi mengenaskan di rumahnya sendiri. Hamka dan anak keduanya ditemukan pertama kali oleh Babinsa dalam kondisi telungkup di lorong dekat kamar mandi dengan darah berceceran di lantai. Sementara seorang ibu berinisial NR dan anak berusia 2,5 tahun berada di lokasi yang sama dalam keadaan lemas tak berdaya. Petugas keamanan dan warga kemudian mengevakuasi jasad korban dan melarikan ibu NR serta anak berusia 2,5 tahun ke klinik terdekat. Kelihatannya ada olah TKP untuk menemukan jawaban yang masih misterius mengenai kematian Hamka Rusdi dan anaknya yang masih berusia 11 bulan, sementara istri dan satu lagi anaknya selamat. Di belakang saya saat ini, aparat kepolisian sedang bekerja. Mereka sedang mengumpulkan informasi tentu saja. Ini semacam rapat ya. Rapat yang dilakukan secara tertutup. Kami menghargai upaya polisi untuk menemukan jawaban di sini. Tapi bagaimanapun kami mencoba untuk terus mengawal bagaimana misteri ini segera bisa terpecahkan. Saya Abraham Silaban, saya ada bersama dengan warga di sini, warga di Jalan Balai Rakyat Dalam di Kecamatan Koja, Jakarta Utara, yang ada dengan rasa penasaran yang tinggi untuk menyaksikan apa yang dirapatkan oleh bapak-bapak polisi di sana. Ada Inafis, Polres Jakarta Utara, termasuk Polsek Koja. Mereka tentu saja sama dengan kita yang menantikan jawaban dari misteri kematian Hamka Rusdi dan putranya yang masih berusia 11 bulan. Ini masih terus penasaran ya, Bu? Iya, betul. Oke, Ibu tinggal dekat sini juga ya? Iya, tinggal di Balai Rakyat terusan. Oke, kenal almarhum, Bu? Kalau kenal sih nggak terlalu deket ya, cuman tahu lah, karena saya juga udah lama tinggal di sini. Oke. Sekarang kan eksposnya kan tinggi nih, Bu, soal kasus ini nih, Bu. Dan sampai sekarang ini udah 2 minggu lebih ya, Bu ya? Iya. Belum ketemu jawabannya? Belum. Makanya kita warga penasaran sih kenapa gitu, meninggalnya karena apa gitu, kita pada penasaran. Bu Hani, Ibu kenal dengan almarhum udah lama, Bu? Kenal, cuman nggak terlalu dekat. Kalau dekat. Memang tertutup ya keluarga? Iya, dia nggak jarang ini sih, jarang pernah bersosialisasi. Kalau ada dugaan KDRT segala macam nggak pernah dengar, Bu ya? Enggak, Soal katanya kalau misalnya ini dikaitkan dengan sekte atau aliran tertentu nggak? Bu, ya? enggak juga. Nggak ada yang mencurigakan? Enggak sih, nggak ada. Makasih ya, Bu Hani. Iya. Oke, warga lagi dan lagi sama dengan kami seperti apa yang saya sampaikan. Mereka terus terang ingin memenuhi rasa ingin tahu yang tinggi, maka berkumpul di sini untuk menyaksikan bagaimana polisi kembali melakukan olah TKP bersama dengan Inafis, bersama dengan Polres Jakarta Utara dan Polsek Koja. Tentu saja upaya scientific crime investigation dikedepankan untuk memastikan kita menemukan jawaban apa yang terjadi di sini.
Sobat, kasus kematian satu keluarga bukanlah fenomena yang pertama kali terjadi. Ada serangkaian peristiwa, setidaknya dalam setahun belakangan, dari Kalideres, Cinere, kemudian yang terakhir adalah kasus kematian ayah dan anak di Koja yang misterinya sampai saat ini belum terbongkar. Apa penyebab dan apa yang terjadi di sana. Maka dari itu saya Abraham Silaban, saya duduk bersama dengan figur yang malang melintang di bidang reserse yang memahami betul bagaimana pola-pola kriminal yang bisa saja terjadi dalam pola-pola serupa. Saya duduk bersama dengan Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Susno Duaji, Kabaris Krim Polri 2008-2009. Terima kasih sudah bersama kami, Pak Susno. Terima kasih juga Mas Abraham. Apa yang Anda cermati dari kasus ini? Pertama, kasus ini kasus menarik ya. Ya. Fenomena menarik, orang satu keluarga, suami, istri, dan 2 anak. Betul. Yang meninggal duluan suami. Betul. Saat ditemukan itu 10 hari dia sudah meninggal. Anaknya itu baru 3 hari meninggalnya. Kemudian istri dan 1 anaknya lagi tidak meninggal, tapi dalam kondisi gangguan seperti depresi. Betul. Nah ini menarik. Menariknya kenapa? Pertama, ini tidak bisa kita katakan meninggal karena kelaparan. Sekalipun ditemukan malnutrisi, sekalipun ditemukan tidak ada nutrisi di dalam Tidak tubuh. ada nutrisi, tapi itu bukan karena dia tidak mampu untuk mengadakan nutrisi. Yang menjadi pertanyaan kita sebetulnya, ini kan ada TKP yang sama, menjadi saksi bisu di dalam rumah itu, tapi ada saksi hidup. Anak 2,5 tahun, nggak mungkin bisa diminta keterangan, mungkin Pak Susno bisa jelaskan, tapi bagaimana kemudian mengolah keterangan dari anak itu. Ya. Tapi yang jelas adalah saksi kuncinya adalah istrinya sendiri jadi korban. Dan saat ini keterangannya disebut belah. Ada seolah-olah gangguan kejiwaan dan lain sebagainya. Bagaimana kira-kira pola ini menerjemahkannya untuk menemukan jawabannya? Ini boleh dikatakan agak beruntung Polri selaku penyidiknya. Kenapa agak beruntung? Karena masih ada yang hidup. Yang hidup dewasa dan hidup anak-anak. Keterangan anak-anak bukanlah keterangan saksi ya, tetapi bisa digunakan sebagai petunjuk. Apalagi dia sudah lahap makan dan sebagainya, berarti rehabilitasi kesehatan fisik dan kesehatan mentalnya lebih mudah. Tinggal nanti si istri rehabilitasi kesehatan fisik dan kesehatan mentalnya. Disinilah diperlukan peran dari psikiater ya, kalau gitu. Betul. Psikiater atau psikolog lah gitu ya. Dan peran daripada dokter. Setelah dia pulih, baru nanti bisa dimintai keterangan yang akan mengungkap misteri ini. Ada apa ini? Apa mereka sengaja bunuh diri beramai-ramai? Nah, kalau sengaja bunuh diri beramai-ramai, latar belakangnya apa? Apakah latar belakangnya ini karena suatu apalagi kalau di agama itu kayak di negara barat itu atau di Amerika semacam sekte gitu ya. Sekte ini. Oh, mungkin orang mengatakan tidak mungkin. Dia kan orang yang alim gitu, orang yang taat beragama. Betul. Jangan dulu. Justru kebanyakan yang menyimpang itu kan mungkin karena itu. Tapi harus dipelajari dan harus dibuktikan dulu. Dan disinilah peran daripada pemerintah. Dalam hal ini kita minta masuk dari Majelis, kalau dia Muslim ya Majelis Ulama Indonesia, para ustadz, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan dan lain-lain. Jangan hanya diserahkan pada Polri. Polri hanya untuk mengungkap misteri penyebabnya. Ini mengapa bisa terjadi ya? Ya makanya ini harus diungkap dengan kesehatan jiwanya, kemudian kesehatan mentalnya, kesehatan fisiknya. Setelah terungkap akan terungkap misteri ini. Apakah ini karena ada suatu keyakinan yang khusus yang mengalahkan segala sesuatu? Termasuk rasa cinta kepada anaknya sendiri. Bisa terbodoh gitu kan? Dia sangat yakin dengan apa yang telah terdoktrin pada dirinya bahwa mereka harus meninggal gitu kan, karena ada sesuatu yang dijanjikan yang lebih bagus daripada keyakinannya itu. Misal ya, ini bukan saya katakan begitu, karena ini kan misteri berasumsi yang harus diungkap dengan bukti, dengan fakta, dengan kesaksian dan sebagainya. Sebabnya kalau tidak terungkap, kita khawatir nanti
kejadian seperti ini akan ada lagi. Oke. Kenapa harus diungkap? Karena untuk mendapatkan keyakinan bahwa mereka harus yakin mati bersama-sama ini kan bukan dari mereka sendiri kan. Oke. Ada yang memberitahu. Nah, kalau betul asumsi kita bahwa ini karena keyakinan atau karena ajaran yang salah atau apa, maka harus dicari siapa yang ngajarkan yang salah. Ya. Karena misalnya ya kan, karena polisi kan harus mengungkap ya. Oh ini karena kriminal yang ini. Kan nggak mungkin kriminal yang ini mati, yang ini masih hidup, bisa minta tolong, bisa apa-apa. Nah, cara ngungkapnya gimana? Pertama kan ada CCTV, Betul. tidak ada pergerakan Iya. selama sekian hari. Kedua, cari handphonenya. Sebelum ini ada pembicaraan kemana? Saya yakin istri punya handphone, suami punya handphone. Kepada siapa ada berbicara, apa yang dibicarakan dari situ. Berikut mereka kan punya tetangga, punya sanak, punya family. Dilihat kehidupan sosialnya. Mengembangkan motif. Iya. Apakah ada kekerasan dalam rumah tangga? Ada kesan rumah tangga, kemudian saudara suaminya siapa diminta keterangan, saudara-saudara istrinya siapa saja, Oke. gimana sih perilaku keluarga ini. Nah, dari situ nanti polisi akan Oke. bisa mengungkap. Sebelum jauh, Pak Susno, tidak sedikit pula yang beranggapan atau berasumsi, jangan-jangan diracun. Suaminya di situ, dia di situ, yang ngapain kalau diracun setelah mati? Sini nunggu dia mati juga? Nggak mungkin. Dan membunuh orang dengan racun itu tidak mungkin dengan jarak dekat. Atau berasumsi, jangan-jangan diracun. Ya. Misalnya demikian nih Pak Susno. Dan arahan itu dimuarakan, tudingan itu dimuarakan kelihatannya ke istrinya, yang mana bergerak dari keterangan yang berubah-ubah. Ketika pertama kali dilakukan penyelamatan di sana, ditemukan korban yang sudah, mohon maaf nih, membusuk. Istrinya mengatakan suami dan anaknya di luar. Termasuk ketika di Rumah Sakit Polri juga temuan dari dokter Polri juga demikian, keterangannya berubah-ubah. Ya, begitu. Karena orang dalam posisi belum normal kejiwaannya, maka keterangannya masih labil ya. Nggak bisa dipegang. Jadi keterangan yang diberikan saat ini belum bisa dipegang. Kenapa? Orang yang memberikan kesaksian itu ada pertanyaan. Apakah Anda bersedia diperiksa? Ya, bersedia. Apakah ibu, bapak, saudara sehat jasmani dan rohani? Nah, kalau dia tidak sehat jasmani dan rohani, maka keterangannya tidak bisa digunakan kan. Sama dengan ini, keterangannya tidak bisa digunakan. Nah, terus tadi satu pertanyaan, one question is, apakah dia yang meracun? Ditujukan kepada itu. Saya sebagai seorang penyidik, mantan penyidik, ya itu impossible kan. Oh ya? Kenapa? Karena dia berada di situ kok. Suaminya di situ, dia di situ. Yang ngapain kalau diracun setelah mati? Sini nunggu dia mati juga? Nggak mungkin. Dan membunuh orang dengan racun itu tidak mungkin dengan jarak dekat. Kenapa tidak mungkin dengan jarak dekat? Ya gampang ketahuan. Contohnya misalnya, ada kasus yang menarik. Ini maaf, nyimpang dikit. Kasus Jessica. Iya. Jessica katanya membunuh siapa itu dengan racun, tapi berhadapan-hadapan. Nah ini kan nggak mungkin dong meracun orang berhadapan-hadapan. Itu. Jadi kalau meracun itu biasanya dari jarak jauh dan tidak ketahuan bahwa saya yang meracun. Fenomena ini kan bukan pertama kali terjadi dalam rangkaian beberapa kasus meskipun di berbeda tempat ini ya. Kematian satu keluarga ini menjadi sorotan publik saat ini. Apalagi kematiannya ini kaitannya dengan malnutrisi ataupun kematian yang mana tidak ditemukan nutrisi ataupun kelaparan. Ditelaah lagi persoalannya ternyata bukan ekonomi karena faktanya mereka punya tempat tinggal, mereka punya properti dan lain sebagainya, usaha bahkan mata pencarian. Nah, kalau menurut Pak Susno apa yang sedang terjadi? Ya, jadi kita dalam menganalisa suatu kasus ya, pertama meninggal karena kekurangan
pangan ya, nutrisi. Ini sudah dikesampingkan karena mereka mampu untuk itu ya. Tidak perlu pertolongan lain. Karena kekerasan kriminalitas ini sudah tersampingkan, CCTV melihat tidak ada pergerakan dari mereka, tidak ada juga pergerakan orang lain yang masuk, berarti kemungkinan ini 1-2 kecil. Ketiga, kemungkinan mereka ingin mati gitu kan. Keinginan mati itu dari mereka sendiri. Inilah yang misteri yang paling besar yang harus diungkap. Akankah terungkap? Terungkap. Saya yakin Polri bisa mengungkap ini karena ada yang masih hidup. Bisa diungkap. Nah, kalau sudah terungkap ini, baru next kegiatan instansi terkait, jangan sampai kejadian ini terulang, maka penyebabnya yang harus dihilangkan. Usai mendapatkan pertolongan pertama di sebuah klinik, Ibu NR dan anaknya dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Di sini keduanya mendapatkan perawatan dan pendampingan dari tim medis. Lantas bagaimana kondisi kesehatan Ibu NR dan anaknya yang berhasil selamat? Saya akan berbincang dengan Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Brigjen Pol Dr. Haryanto, untuk mengetahui perkembangan kesehatan Ibu NR dan anaknya. Jadi Ibu ini datang ke sini dengan kondisi fisik yang sangat lemah, kemudian kita cek HB-nya, jadi kadar hemoglobin darahnya itu sangat rendah, jadi 7 mg/sen per desiliter. Oke, apa artinya itu, Dok? Ya, artinya ya ibu ini sebenarnya dalam jangka waktu yang lama, kemungkinan dari nutrisi bisa, karena kondisi fisiknya atau penyakit yang lain bisa juga yang ada pada ibu ini. Karena pada orang normal itu HB itu di atas 12 untuk wanita ini. Oke, artinya pada kasus-kasus seperti ini bisa disimpulkan bahwa memang yang bersangkutan tidak makan dalam jangka waktu yang lama? Kondisi yang kita lihat saat ini memang kondisi sangat lemah, memprihatinkan. Oke, artinya nutrisi yang terutama yang Nutrisi, dimasukkan ke tubuhnya. kemudian air, karena ini termasuk yang bersangkutan itu imbalan elektrolit. Jadi kondisi fisik ini di dalam tubuh ini ada elektrolit. Elektrolitnya sangat kurang sehingga dia menjadi lemas dan sebagainya. Ada indikasi keracunan tidak, Dok? Kalau untuk ibu enggak. Untuk ibunya tidak, Ya, tapi untuk 2 jenazah lainnya? tidak tahu. Jadi makanya dari hasil otopsi kita kirim toksikologi. Jadi sampel toksikologi apakah ada racun atau enggak gitu. Kami dapat informasi, Dok, ada indikasi depresi, ada indikasi frustasi berat. Betul kan demikian, Dok? Kalau menurut saya memang kelihatannya ada gangguan psikologis. Jadi gangguan psikologis itu nanti apakah depresi atau ada gangguan jiwa yang lain lah, itu ya dari dokter kejiwaan ya. Kalau Komunikasi dengan pasiennya sendiri Ya. pasif atau aktif? jadi pasif. Tapi saat ini sudah bisa kita tanyai pelan-pelan, tapi banyak yang lupa. Jadi bahkan yang bersangkutan sendiri menyangkanya bahwa suami yang meninggal itu masih umroh gitu. Oh ya? Iya. Dok, saya harus dalami juga, Dok, mengenai bagaimana kemudian kondisi jenazah yang ditemukan. Kan kami dengar juga proses otopsi dilakukan di Rumah Sakit Polri, Dok. Iya. Betulkah, Dok, kemudian ada indikasi keracunan, Dok? Ada indikasi ditemukannya toksik ataupun racun di tubuh jenazah? Jadi tanda-tandanya yang dominan adalah pembusukan dari jenazah ini. Jadi pembusukan dekomposisi ini sudah lanjut, artinya lebih dari 5 hari. Jadi pembusukannya. Jadi proses manusia membusuk itu sekitar 24 jam itu sudah mulai pembusukan dan sebagainya. Nah, ini pembusukannya itu sudah lanjut. Jadi kira-kira sudah lebih dari 5 hari. Penasaran dengan kondisi Ibu NR, saya pun mencoba menjenguknya. Tentunya dengan segala peraturan yang harus saya taati. Saya Abraham Silaban akan masuk dan melihat langsung bagaimana keadaan pasien yang bernama yang ditangani Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Saya bisa pastikan saya satu-satunya jurnalis yang bisa masuk dan lihat langsung keadaan ini.
saya melihat langsung keadaan pasien NR yang keadaannya bisa dikatakan dalam tahap pemulihan secara fisik maupun secara psikis tentu saja. Yang jelas asupan nutrisi sudah mulai bisa dikonsumsi dan saat ini pendekatan psikis sedang dilakukan oleh tim dokter yang menangani di Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk sedikit banyak ya menggali informasi mengenai peristiwa tragis yang terjadi di kediamannya di Jalan Balai Rakyat 5 di Koja, Jakarta Utara. Yang jelas NR adalah saksi kunci dalam kasus ini mengingat ia merupakan satu dari korban selamat meskipun keadaannya sekarat, tapi yang jelas keadaannya sudah mulai membaik. Ini terinjak nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke. Wah, ini aromanya lebih luar biasa lagi, saudara. Jadi rambut, Ya. rambut ini copot sendiri. Iya. Saudara, saya menunjukkan rambut eksklusif saudara di The Prime Show. Di Aiman ya. Kita akan coba tunjukkan ini. Ini rambut, saya boleh pegang ya? Boleh, silakan.